Pendahuluan. Dalam penelitian, dua jenis data utama yaitu kuantitatif dan kualitatif memainkan peran penting. Data kuantitatif berupa angka yang dapat diukur dan dianalisis dengan statistika seperti rata-rata dan standar deviasi untuk memahami pola dan tren. Di sisi lain, data kualitatif tersaji dalam bentuk deskripsi non-numerik, seperti teks, gambar, atau video yang dianalisis untuk mengungkap makna dan konteks yang mendalam. Memahami perbedaan dan kegunaan keduanya sangatlah esensial untuk menghasilkan analisis data yang komprehensif dan akurat. Tipe data dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu data kualitatif atau non-numerik, data yang tidak dapat dihitung dengan angka, kemudian yang kedua data kuantitatif atau numerik berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Kemudian ada central of tendency, suatu pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk mempresentasikan nilai tengah atau sentral dari suatu kumpulan data. Terdapat tiga jenis pengukuran central of tendency yaitu mean, median, dan modus. Rata-rata data tunggal, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Untuk data berkelompok, F adalah frekuensi dan X adalah nilai tengah. Lalu median data tunggal adalah caranya sebagai berikut. Median data berkelompok adalah B batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N ukur banyaknya data, dan F jumlah semua frekuensi tanda yang lebih kecil daripada kelas median. Lalu F kecil adalah frekuensi kelas median. Lalu modusnya atau nilai yang sering muncul data tunggal adalah mencari nilai yang punya frekuensi terbesar. Lalu untuk data berkelompok, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi dengan selisih frekuensi kelas setelahnya, dan I adalah interval. Lalu measure of variation adalah pengukuran untuk mengetahui data tersebut dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada range dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Lalu ada interquartile range, itu rumusnya kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Lalu ada lower limit dengan rumus kuartil pertama dikurang 1,5 dikali IQR, dan upper limit sama dengan kuartil ketiga ditambah 1,5 dikali IQR. Lalu di layar presentasi tersebut ada rumus untuk mencari kuartil. Di situ ada kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok, bisa dilihat di layar tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membuat box plot dengan data-data yang udah dicari tadi, yaitu di sebelah kiri, bagian kiri ujung itu ada lower limit. Lalu ada di dalam box itu di ujungnya itu ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, lalu upper limit. Dan di luar itu adalah outlier, yaitu data yang berada di luar lower limit dan upper limit. Selanjutnya rumus variansi atau ragam. Bisa kita lihat rumusnya di dalam PowerPoint. Di situ terdapat rumus data tunggal populasi atau sampel, rumus data kelompok populasi atau sampel. Keterangan dari rumus tersebut ada sigma kuadrat untuk variansi populasi atau sampel, ada N untuk jumlah data, ada XI untuk nilai data ke I, ada mean untuk rata-rata, ada S kuadrat untuk variansi populasi atau sampel, dan ada FI untuk frekuensi data ke I. Selanjutnya rumus simpangan baku. Bisa kita lihat rumusnya di dalam PowerPoint. Di situ terdapat rumus data populasi dan data sampel. Keterangan dari rumus tersebut adalah ada S untuk simpangan baku, ada XI untuk nilai data ke I, ada mean untuk rata-rata, ada N untuk jumlah data. Baiklah, selanjutnya adalah range. Range didapatkan dari mengurangkan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berdasarkan data kami, nilai terbesarnya adalah 5 dan terkecilnya adalah 1, maka didapatkan range-nya 4. Kemudian ada Q1-nya 3, Q2-nya 3, Q3-nya 4, dan interquartile range-nya 1. Ini didapatkan dari mengurangkan Q3 dikurangi dengan Q1. Kemudian didapatkan juga lower limitnya 1,5 dan upper limitnya 5,5. Kemudian ada gambar box plotnya pada gambar ini. Nah, terdapat kesalahan sedikit pada penggambaran box plot di mana seharusnya Q1 dan Q2-nya sama, jadi digambarkan dengan satu garis dan ditampilkan juga shape-nya seperti pada gambar ini, yaitu rectangle. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami adalah data kuantitatif dan kualitatif bagaikan dua sisi mata uang dalam penelitian. Data kuantitatif memberikan gambaran objektif melalui angka dan statistik, sedangkan data kualitatif menghadirkan pemahaman mendalam melalui deskripsi dan makna. Perpaduan keduanya menghasilkan analisis yang holistik dan komprehensif, membuka jalan bagi kesimpulan dan pemahaman yang lebih kaya dan bermakna. Terima kasih.